tanya lagi, yakin tak? Are you sure gitu? Yakin nggak gitu kan? Kita di sini lagi bangun rumah, pikirnya plannya oh ya nanti rumahnya jadi kita mau pindah rumah baru, bla bla bla, tiba-tiba di tengah-tengah aku mau pindah New Zealand. Halo semuanya, welcome back to Ngobrol Yuk. Hari ini ada yang mirip banget sama kamu loh. Kembaran cloning ya. Kembaran cloning. Let's welcome Ko Wewe dan Ci Helen, member FJ Surabaya yang udah pindah ke New Zealand. Jeng 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 jeng. Dan kalau dia penasaran kenapa kok punya mirip, karena dia cici saya guys. Iya. Memang kakak kandung gitu kan. Betul. Nah mungkin kasih background story dikit gitu ya ke teman-teman semua di sini. Jadi mereka ini memang udah married di Surabaya, ketemu Surabaya, punya anak gitu, tiga-tiganya di Surabaya, udah settle down. Tapi one day mereka memutuskan pindah ke New Zealand. Ada apa? Lagi kan? Kayak ada apa nih? Boleh ceritain nggak? Maksudnya coach gitu kayak apa sih yang ngebuat kalian mau pindah ke New Zealand? Siapa sih yang mau pindah nih? Apalagi kan maksudnya gini loh, maksudnya kan bener-bener udah settle down, kayak kerjaannya enak, semuanya udah Oke, Pol. Oke gitu. Iya. Jadi ya kepindahan ini nggak direncanakan ya, karena ada 1-2 hal yang membuat akhirnya trigger untuk pindah. Dan along the way ya kita when we look back itu oh ternyata rencana Tuhan gitu ya. Taunya ceritanya go back 20 years gitu ya, go back 20 years waktu aku masih di Seattle. Kita waktu itu ada Pastor Benedict Rajan gitu ya, which is everybody knows Pastor Benedict Rajan. Kita di sana didoain gitu satu persatu, terus diprofesai satu persatu, terus dicatat satu persatu gitu ya. Terus waktu diprofesai ya ditulis. Yang nulis itu Cilihung yang nulis kertasnya. 20 years ago. Ya, 20 Waktu Ko Wewe 2000 sekolah lah, 26 years ago, 24 Wow. years ago. Oke, berarti something belum like ketemu that. Cece. Belum ketemu loh. Belum. Ya itu ditulis, terus habis itu di kertas, ya udah aku simpen kertasnya taruh di dompet gitu. Terus fast forward tahun 2022 karena ya itulah ada masalah, akhirnya aku memutuskan untuk pindah. Terus waktu itu diingatkan lagi, oh kepindahan ini adalah untuk fulfill that calling gitu ya, untuk fulfill that calling. Yang mana di situ waktu itu Pastor Rajan prophesy, dia lihat aku preach gitu, terus bakal ada gift of healing, gift of miracle gitu-gitulah. Ya selama itu kan aku kerja dibantuin orang tua gitu, jadi ya put it on hold gitulah, ya ditaruh di dalam dompet gitu. Terus actually selama perjalanan ini ya kita bisa lihat oh ini semua memang Tuhan yang campur tangan gitu ya. Setiap jalan Tuhan yang bukain, setiap something that looks difficult gitu, everything becomes easy gitu. Nanti detailnya Helen aja yang cerita, because she's more detailed than me, and I've told this story many times. So ya, apa tadi saya mana? Sampai profesinya. Profesi ya. Sebelum kita berangkat itu sempat Pastor Rajan kesini kan, and then kita sempat ketemu Pastor Rajan karena Helen kenal sama Crystal, anaknya Pastor Rajan juga, jadi pengen ketemu. Terus pas ketemu aku ngomong sama Pastor Rajan, you might not remember gitu ya, kamu mungkin nggak ingat bahwa 20 berapa tahun lalu kamu pernah profesi gini dan minggu depan ini kita akan berangkat gitu loh, kita akan berangkat ke New Zealand gitu. Terus dia tanya, kamu berangkat ini sebagai kayak Abraham gitu ya? Ya kayak Abraham, nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu mau ngapain, pokoknya ya berangkat aja gitu. And sampai sana ya, even before sampai sana semuanya Tuhan udah buka jalan satu-satu, mulai dari ya izin orang tua, mulai dari apply sekolah, cari rumah, beli mobil, terus semuanya lah, semuanya Tuhan buka jalan satu persatu gitu. So for us it seems very easy, even though it's a hard decision, tapi it's very rewarding sih. Next question. Oke. Harus dengar dari sisi. Enggak, tapi kan di New Zealand kan gak cuma pindah doang kan. Masalah juga buka gereja nih. Tapi itu kan nggak tahu toh. At that time udah tahu nggak?
Nggak Oh tahu, jadi Oh tahu. ya go back 20 years ago juga something like that lah. Aku kan sempat di disciple lah sama Koden ya, Pastor Daniel Hanafi ya. Jadi di sana Koden itu always say that kamu itu the pillar of the church gitu ya. Jadi ya kemanapun kamu pergi ya harus jadi church gitu. Wow. Kemanapun kamu ada gitu. So ya gitu. Oh dengan mindset bakal planting a church di New Zealand. Iya, well before we go we told Pastor Raymond gitu ya. I said, Mon gitu, aku panggil Raymond gitu ya. Aku mau ke New Zealand, terus dia bilang ke kota mana? Aku bilang Dunedin. Oh itu tempat sudah didoain sama Pastor Hadoyo sudah lama. Wow. Tapi orangnya nggak ada gitu. So I took it as a sign lah ya. Oh ya memang it's time for me to go gitu. Ya udah. Wow, now I find the answer. Oke, silakan. Kita harus dengar dari sisi gitu. dari sisi Iya, cewek ya ya. Mungkin ampun. kalau yang cowok mungkin lebih kayak santai gitu. Tapi kalau misalnya yang cewek itu bayangin dengan bawa 3 kids yang biasanya mungkin ada suster terus sekarang nggak ada suster kayak gitu kayak Kalau dari sisiku pertama kali dia bilang aku mau pindah ke New Zealand, sudah bosen apa di sini udah capek gitu. Aku bilang hah, suamiku ini lagi midlife crisis kali ya. Tiba-tiba Bener tiap juga kali ya. sampai berapa kali aku tanya lagi, yakin tak? Are you sure gitu? Yakin nggak gitu kan? Tapi Berapa lama sih ini, sorry? kayak 6 Oh, bulan ya. Dari decide ke berangkat Iya. setahun. Astaga, Iya. lumayan ya. Ya, jadi waktu dia, tapi ya nggak gitu lama kan ya. Maksudnya Mm-mm, kita iya, tuh iya, dalam cepet proses gitu. lagi bangun rumah. Kita di sini lagi bangun rumah. Pikirnya plannya, oh ya nanti rumahnya jadi kita mau pindah rumah baru, bla bla bla. Tiba-tiba di tengah-tengah, aku mau pindah New Zealand. Lumayan kaget tapi di dalam hati juga nggak gitu kayak aku nggak mau gitu, nggak juga sih. Aku sih ya biasa aja, somehow nggak terlalu rejecting gitu kan. Terus ya udah aku terus ya ikutin aja dia research apa, aku ngelihat dia prosesnya kemana, iya apa enggak gitu, siapa tahu cuman angin-anginan nanti berubah. Ternyata semakin dia research semakin dia memantapkan hati gitu. Ya udah, dan ya aku ikutin aja. Ya tentu saja ada challenges kayak keluarga ada yang nggak setuju, ada yang bilang pikir-pikir lagi lah, ada yang bilang sama aku jangan mau ikut biar nanti Wewe gak ikut gitu. Caranya gitu Ya ya. ada yang gitu, tapi ya aku sudah menjelaskan bahwa aku sebagai istri harus support dia gitu loh. Jangan sampai aku mematikan mimpinya dia terus in the future he will have kayak Regret. bitterness atau regret karena because of you aku dulu nggak berangkat gitu. Wow. Ya. Jadi aku ya wes lah aku ikut. Nah kita lihat aja di sana kalau memang bukan jalannya Tuhan kan pasti balik lagi gitu. Jadi ya kita berangkat lumayan dengan iman dan bonek aja. Wow. wow. Ada ketakutan apa nggak Cey? Maksudnya aku kan ingat waktu itu kan lu sempat cerita dikit gitu kayak oh iya waktu kalian pacaran gitu kayak you know about the prophecy gitu waktu itu. Iya, waktu aku ingat dulu waktu pacaran dia pernah waktu jadian bilang, aku pernah dapat prophecy kalau aku tuh bakal jadi preacher or something kayak gitu. Do you mind gitu? Aku bilang, ya kalau memang rencana Tuhan ya sudah, aku nggak ya what can I do gitu loh. Aku akan support aja gitu. Kalau ketakutan aku nggak gitu merasa khawatir sih. Aku bukan tipe yang sangat kayak 10 tahun, 20 tahun gitu nggak ya dijalani aja. Jadi ya lebih take it easy lah ya. Dan buktinya memang Tuhan yang udah pelihara kita dari first step, dari planning sampai sekarang detik ini. Kalau kita lihat ke belakang itu ceritanya sangat-sangat panjang tapi begitu banyak kesaksian gitu loh. Gimana Tuhan itu so faithful, dia yang sediain pekerjaan, gimana proses kayak sewa gedung gereja itu karena berhubungan dengan pekerjaan, semuanya tuh kayak just fall in place by itself gitu loh, tanpa kita yang berusaha dengan keras gitulah istilahnya gitu. Nggak tahu pokoknya lancar aja sampai kalau bukan Tuhan nggak tahu siapa lagi gitu. Wow. Loh terus mulainya gimana nih kok pas kalian sampai? Jadi pas kita sampai kita nggak kenal siapa-siapa kan. Ya waktu itu aku kan ambil jalur sekolah, jadi aku ambil master di sana. Ya di sana banyak ketemu student-student lah ya, masih mostly singles gitu. Terus ya aku ajak ke rumah, makan, kenalan.
get to know them gitu. Terus Masak-masak. Masak-masak. Ngasih makan 20 orang. Ya masa begini? Nggak begini. Makanan Indonesia Iya. gitu. Oh, ketemu orang Indonesia. Iya, Ya, iya, kita kan iya. undang biasa student kan tertariknya dengan free food. Betul. Nah, Terus ya dari sana aku ajakin mau Bible study nggak gitu, daripada kita cuma ngumpul-ngumpul gini aja. Ya udah, ada beberapa yang mau, ya udah aku ajarin kelas kam gitu. Yeah, that's what I do. So. Oh, wow ya. Kau Wewe juga pengajar kelas kamu Iya, dulu dulu sedang sedang di pindah. dia di Surabaya. Iya, jadi gitu. Terus ya dari situ terus sampai ke hari inilah. Ya cuma hanya berubah-berubah komposisinya, tapi ya masih ada sampai saat ini gitulah. Loh, mereka tuh nggak ada gereja Indonesia di sana atau? Nggak ada. Di New Zealand ada Auckland, Hamilton, Wellington, Christchurch, Palmerston, udah terus Dunedin. Di Invercargill ada iCare. lah. Jadi di Dunedin ini baru ada AFGF. Ya, Yang- only Indonesian Church setahu kita ya. Wow. Loh, kalian tuh pas datang ke sana juga nggak ada church di sana? Nggak ada. Ya, Ya, gereja bule. Gereja bule. Ya. Wow. Oh jadi starting dari sana kenal-kenalan terus habis itu, and then untuk kebaktiannya kan sekarang ini kan sampai udah Oh, bisa itu punya mulai kebaktian dari gitu. habis kita meet like itu kelas kam konsisten, terus habis gitu Easter aku minta Pastor Henry dari Hamilton untuk datang. We have a Easter service gitu. Di rumah Koko? Enggak, Oh. sewa Kita tempat. sewa tempat. Jadi waktu Easter service itu ternyata banyak yang datang, faces that we never see gitu. Wow. Terus dari sana ya kita mulai lagi, mulai sampai sekarang lah. Gitu. Karena di sana orang Indonya juga sebenarnya ada lumayan kayak 100-an, 150, tapi kebanyakan Muslim kan. Dan kita nggak selalu ketemu, cuman ada WhatsApp group. Emang komunitas Indonesia gitu di WhatsApp group. Jadi pas Easter itu kita post, kita ada Indonesian service, kita nggak tahu yang datang siapa. Tiba-tiba muncul orang-orang ini yang ternyata mereka juga Kristen, dan mereka kita dulu pernah ketemu dia tapi kita nggak tahu dia Kristen. Dari situ jadi tahu gitu. Dan mereka ini ya very faithful gitu. Jadi begitu kita ketemu mereka terus ya aku ajain gimana kalau kita adain regular Sunday service gitu. Terus kita meet every week. Sunday service-nya once a month ya, tapi kita meet every week. So ya mereka very excited gitu. Ya oke. Ya udah, terus kita mulai Bible study, mulai prayer meeting, terus care group, Sunday service gitu. Kita alternate gitu terus tiap bulan. Interesting Ini banget ya. ini kalau dengerinnya kan kayak gampang ya. Tapi bayangin kalau orang normal pada umumnya, yang ini memang nggak normal memang. Yang kayak orang normal pada umumnya, kayak meninggalkan yang all the comfortable thing gitu. Apalagi kayak tadi kan katanya lagi bangun rumah and then suddenly pindah kayak gitu. Kayak waktu di sana gitu, what is your biggest challenge untuk ya kayak Biggest challenge mungkin ya support system ya, karena di sini kan kita punya family, punya friends. Di sana kan ya all by yourself, two of us. Kalau aku nggak bisa, kamu harus bisa. Aku sakit, kamu harus sehat. Harus ada yang jaga anak-anak gitu loh. Betul. Jadi nggak ada yang bisa take over gitu loh. Harus we have to rely on each other dan rely sama Tuhan lah. Basically udah nggak ada yang titip anak atau apa, udah nggak ada. Jadi have to do everything on our own and minta tolong Tuhan. Ya, Wow. secara physical it's very challenging at this stage. oke, itu faktor lain yang kita nggak tahu ya. Iya, kita kan nggak nyangka, kita At the pikir end mah of the gampang day, it's like- aja. Habis pulang selesai. What just happened today? Tapi gimana cara juggle-nya? Maksudnya you guys kalau misalnya Work kayak juga kan. kerja, sekolah, punya 3 anak, and then manage to church, kan waktu awal-awal kan mungkin nggak terlalu banyak bantuan dari orang-orang lain gitu. Kayak tadi you said kan you guys rely on each other. Kayak gimana how you juggle with life and everything? Just Kayaknya do it, iya. gak mikir. Kayaknya sampai sekarang kita juga masih juggling aja. Sometimes kayak besok udah mau kebaktian, hari ini baru mau masak apa besok. Oh, jadi mesti ada masaknya ya? Pasti Iya. ada makan Oh, lah. luar Kan di luar biasa. negeri kan gitu. Iya, bener. Terus ya jadi pasti kayak Sabtu itu kadang ya udahlah kita ke supermarket dulu, nanti kita lihat apa yang murah baru kita masak sesuatu dari apa yang murah.
gitu ya dijalanin aja sih, kita juga nggak ada kayak specific strategies, Ya, kita benar-benar. kayak tipe yang just go with the flow. Kayak day by day, bener-bener day by day Iya. ya kayak wow, nggak bisa bayangin sih, soalnya kayak karena kan aku melihat ponakanku sendiri ya 3 ini wah super Aktif ya. gitu ya gitu, and then they need to manage their sanity, Iya. energy ya kan. And then nowadays orang-orang yang seumuran yang masih single gitu kayak, aduh kok busy banget. Terus kayak here you go. Ya, tapi apa sih arti ministry, arti pelayanan buat KWW dan Ci Helen gitu? Arti pelayanan ya. Atau ya kan you guys doing it tanpa get anything, Nggak disuruh loh, nggak disuruh. Gereja FJ pun tidak mengutus kayak Iya. ini kan juga kayak enggak. why you doing it? Apa ya? I think just Beban mungkin panggilan giving, Tuhan. I think more like apa ya, giving back lah. So many people have given to my life gitu. Like I can say like ya Koden lah, Pastor Chris lah, even Pastor Bobby, Pastor Raymond, Cimeri, Cilihung. They have planted so much gitu loh. Kalau yang apa yang sudah diplan ini nggak jadi apa-apa, kan mubazir, even Cilicen gitu ya. Like hard legacy, semua legacy orang-orang ini kan harus ada yang carry on gitu. Jadi jangan sampai ya kamu cuma dapat tapi ends with you gitu. It has to be, harus ada pertanggungjawabannya lah. Kamu udah terima semua ini, terus kamu mau ngapain gitu. Ya udah, this is what I can do, I do it gitu. Wow, that's good. Lah iya dong, kan kita mau tahu kan. Kalau ini kan nanti arti dari KWW kan itu jawabannya nggak bisa di copy paste. Kalau aku mungkin ya ngikutin aja ya, as dia sebagai kepala keluarga, aku sebagai support sistemnya juga, sebagai ikuti panggilannya dia, support his calling juga. Jadi ya support aja. Simpelnya. Yeah, because so many times gitu. Ya, kita juga one of them gitu, kayak volunteering pelayanan itu kadang kan kayak ogah-ogahan lah. Yeah. Kayak aduh it's hard, aduh ya kalau bisa lah gue baru bantu, kayak gitu loh kok mindsetnya. Gitu. Mindsetnya pokoknya menyelamatkan diri dulu, baru nanti kalau ada kalau yang ekstra baru kasih. gitu. I think it's privilege here. Kalau di sana you cannot do that. If you don't do it, nobody will do Nobody it. will. Ya, Wow. udah selesai di end gitu. So gitu sih. Iya. Iya, that's So you might need to move there. oh gitu ya. Suaminya nih bawa sini. Orang-orang yang bilang begitu, coba kamu pindah. Kalau tunggu dipanggil Tuhan ke Nggak, tempat yang iya. itu ya. Jadi jangan tunggu sampai dipanggil Tuhan buat ke Iya, itu ya. Ke Beliau bertobat sekarang buat ya. sekarang gitu ya. Iya sih, that's true. Tapi waktu KWW gitu ya sama Cece gitu memasuki musim yang baru, waktu untuk kayak navigate bahwa oh ini beneran dari Tuhan, untuk berani untuk step into untuk hal yang baru, itu kayak apa sih yang bikin kalian kayak yakin dan kayak ya udah let's do it gitu? Maksudnya kan itu pasti nggak gampang ya. Kayak is there any value atau apa yang benar-benar kalian hold on to yang menjadi filter kalian bahwa oke, Ini dari kalau Tuhan. ini selama ini sudah tercentang berarti I know this is from God and I will go. I think for us may not be applicable for other people ya. Ya we see open doors gitu. Ya itulah yang kelihatannya mustahil itu jadi very easy gitu. So and then ya itulah. I think for other people it might not be that way, tapi for us ya kita lihat bahwa oh ini Tuhan. Ya my attitude is like okay, this is not mine. Ini pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan mau lanjut ya you have to campur tangan. I cannot do it on my own gitu. I just do what I can and then you do the rest gitu. Yeah. Kalau misalnya the door is not open, ya udah I cannot do anything gitu. For example, kita reach out orang, ya kita nggak bisa maksa orang untuk respon kan. Maksudnya we try to reach out, tapi in the end it's about the works of the Holy Spirit gitu. Kamu nggak bisa sampai ngotot merubah hati orang itu nggak bisa gitu. Jadi tetap ada faktor campur tangan Tuhannya gitu. Tapi kita lihat ya itulah open doors gitu. If you are faithful and you are like
punya attitude yang surrendering, punya attitude yang oke, Tuhan, ini aku percaya, ya wes aku nggak megang apa-apa lagi, my security is only in you. Ya udah itu sejalan gitu aja, and then you'll see God moves gitu. Wow. Ada itu nggak kayak musim-musim dimana kalian meragukan Tuhan kayak, duh ini beneran Tuhan nggak ya? Ini beneran yang Tuhan bukain nggak ya? Oh ini beneran Tuhan gitu. Enggak sih, cuman Struggle pasti ada. Ya, struggle untuk ya gemes lah. Why these people doesn't respond gitu. Itu adalah jihad hati iya ya. Benar. Iya. Udah masakin. Enggak ya, tapi ya we cannot do that juga lah. Maksudnya itu perlu divine appointment kan, divine timing juga, kita nggak bisa maksain. Even though kita gemes gitu ya, tapi ya nggak bisa maksain juga ya. We have to go sesuai timingnya Tuhan lah. Ya. Mungkin aku pengen tahu sebelum kita masuk ke penutup nih, aku pengen tahu kayak dari kalian berdua gitu, nanti sendiri-sendiri ya, jadi ini PR juga sendiri-sendiri supaya kebagian sendiri-sendiri gitu. Kayak apa sih yang bikin hati kalian kayak care banget for people? Padahal sebenarnya kalau you guys don't want to do it, ya kan kasarannya nggak apa-apa nih gitu. Toh anyway nggak dipaksa, nggak ada yang provide. I mean you guys juga harus pay the rent by your own money juga untuk like untuk sewa gedung segala macam, kan nggak ada yang sponsorin gitu. Jadi kayak why you care with people so much? Kalau aku ya, I was reached out by Ciliwung itu in my 17, 18 gitu ya, aku di reach out sama Ciliwung ya, and then that changed my life. So for me, I want to try to invest to orang-orang untuk bisa at least add value to their life, at least mereka bisa lebih kenal Tuhan, at least mereka bisa tahu lebih banyak tentang Tuhan, at least mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Ya udah itu cukup gitu loh. I mean like I ya lah, kalau lihat ceritanya Cilicen sih itu like ceritanya Koden itu I'm like nothing gitu loh. Tapi ya I do what I can, and then ya itulah, sisanya Tuhan yang kerja. Wow. Sayang. Iya. Kalau aku merasa it's part of a calling as a Christian lah, untuk maksudnya untuk melayani Tuhan gitu dengan apa yang aku bisa. Tuhan sudah kasih talenta, dan Tuhan sudah kasih maksudnya pasangan yang memang kayaknya panggilan, kayak kita memang dipersatukan untuk tujuan ini gitu loh. Dia nggak dikasih istri yang letoy-letoy, harus istri yang kuat bekerja keras, tahan banting gitu-gitu untuk Dibopong kemana iya, yang memang kayaknya memang Tuhan persatukan kita for this purpose gitu. Aku merasa ya kalau Tuhan sudah panggil, kita nggak punya hak untuk I don't want to do it gitu. Memang Tuhan yang taruh kita di situ, ya kita harus dengan setia jadi pelayannya Dia gitu kan. Wow. What a value. Wow. Karena kayak jangan kalau sini kan kayak kadang-kadang kita udah terlalu nyaman ya. Karena jadwal pelayanan aja kayak, "Loh kok aku lagi sih bulan ini?" gitu. Kadang-kadang kan orang-orang makanya tunggu dibawa ke New Zealand. dibawa ke tempat-tempat yang nggak ada gereja Indo ya. Iya. Tapi Koci, closing statement nih buat teman-teman yang lagi dengerin gitu ya. Apa sih aku selalu tanya dari tadi kayak what are the most valuable things atau most important things that you guys kalau look back atau bisa kasih tahu ke kita nih, advice apa sih yang paling penting for us to do gitu dalam menjalani panggilan, dalam being faithful, dalam Personal life, dalam melayani Tuhan. Kalau aku ya, for those who doesn't know their calling, ya find out your calling, and then after that ya just be faithful. Ya. Udah nih. Udah. Ya, singkat banget aja. Itu susah loh itu. Singkat tapi Iya, kerjanya seumur hidup. Find your calling. Iya, lu ngerjainnya jengking-jengking lu. Bukan cuma sampai kejar-kejar, ini jengking-jengking sampai. Kadang kita kira calling kita di sini, ternyata Tuhan baunya ke tempat iya lain. dong. Nah, berubah lagi kan. Makanya. Kalau Cici, petua-petua untuk meme-meme. Apa ya tetap setia aja lah ya, faithful in your faith in God, tetap keep up your fire wherever you are. Tuhan taruh di mana ya, kalian harus tetap berbuah, bertumbuh, menjadi berkat buat orang lain, memuliakan nama Tuhan lah. Gitu. Wow. Terima kasih suhu. Mereka adalah susu yang kayak kita agak serem ya. Pokoknya nanti kalau ada yang nakal-nakal, nanti yang ini kita kirim ke di sini. Kita kirim ke Dan. Iya.
training ground. Training training ground ground. jauh ya. Astaga. Oke, thank you so much kok. Thank you so much, You're Shay. welcome. Thank you. Thank you for your time. So Oke, see you see you. guys next time. Bye bye.